Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa kelas SD, saya ingatkan sekali lagi, kalau misalnya ada kegiatan perkuliahan yang harus saya informasikan, itu pasti saya informasikan. Tidak mungkin saya tidak informasikan. Misalnya hari ini atau minggu depan kuliahnya offline, pasti saya umumkan. Jadi tidak usah tanya-tanya. Tidak usah banyak ke saya, Pak, ini gimana? Apakah mau offline atau online? Tidak usah. Ingat yang minggu lalu. Itu ya. Amalia, mana Amalia tadi? Belum datang. Hah? Dia sudah riwah dari kemarin, Pak, ini gimana ini kuliah online apa offline loh? Tidak usah riwah, tidak usah ribet. Kan sudah tahu. Kalau minggu lalu saya ngomong, kita insya Allah akan kuliah offline, ada di kelas. Dan kalau misalnya ada perubahan, perubahan apa? Ada hal yang mendesak, mendadak, pasti saya umumkan gitu. Tidak usah cari tahu informasi kemana-mana. Sudah, ikuti apa yang akan terjadi. Ikuti apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Gitu ya. Jadi hanya sekarang begini kan, pada kosong ini kelas SD ini. Tidak ada yang datang. Ini kira-kira kenapa aku tidak datang? Ya karena bingung mau offline apa online, dikiranya online. Ya, kok bisa? Mestinya kalau kuliah offline ataupun online tetap ada di kampus kan? Betul nggak? Harus tetap datang. Kendati pun misalnya dosennya mengatakan kuliahnya online aja, tetap datang ke kampus. Kuliahnya dari kampus, tidak usah dari kamar, tidak usah dari asrama, tidak usah dari rumah, tidak usah dari kobok, ya kan? Sederhananya begitu. Begitu, ya. Mana Amalia? Ya, diingatin ya. Kalau saya sudah ngomong minggu lalu, Pak, kuliahnya hari ini minggu depan kuliahnya kita offline ya sudah, ikuti, tidak usah nanya-nanya lagi. Jadinya kayak begini, kosong semua. Saya dari tadi udah jam 7.30 udah datang. Sudah standby, sudah siapin kamera, sudah saya record ini. Belum ada yang datang. Nah, kok bisa begitu? Ada online atau offline kuliah, tetap ke kampus jam 7.30. Kenapa tidak datang? Walaupun saya kuliah online misalnya, kita di kampus. Gitu ya Amalia ya. Anda PJ apa Kosma? Ya PJ harus mengingatkan teman-temannya. Jangan tidak datang ke kampus. Wayahnya wah kuliah kok masih nyantai dari kos-kosan, dari rumah, dari pondoknya. Tidak begitu. Harus tetap datang. Oke? Ini jadi pembelajaran buat semuanya ya, agar tepat waktu dan perhatikan indikasi-indikasi yang saya berikan di setiap perkuliahan. Dan pasti saya akan informasikan. Tidak mungkin saya sembunyi-sembunyi. Tidak mungkin saya ujuk-ujuk langsung plek kuliah datang langsung di kampus SD. Karena ini awal, saya mungkin akan sedikit perkenalan dulu dengan kalian karena ini baru kali pertama saya hadir di kelas SD. Oke, yang datang baru 8 orang. Langsung aja.
SMA IT Al-Fahmi di masuk dulu. Kita lihat pengertian nikah di modul di halaman ketiga, halaman keempat, dilihat. Di situ ada keterangan pengertian nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Bab 1 Pasal 1. Disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pernikahan itu adalah ikatan. Jadi bukan sekedar hubungan ya, tapi ikatan. Hubungan dan ikatan lebih kuat, ikatan lebih besar impact-nya kalau menggunakan kata-kata ikatan. Kalau hubungan sekedar berkomunikasi selesai. Tapi kalau ikatan, dia juga berhubungan, dia juga berkomunikasi, dan dia juga memberikan konsekuensi logis dari sebuah keterikatan. Misalnya tanggung jawab, hak, dan lain sebagainya. Jadi ikatan lebih tinggi daripada sekedar hubungan. Yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak boleh laki-laki dan laki-laki, tidak boleh. Itu LGBT namanya, atau penyimpangan seksual, ketidakwajaran yang seolah-olah dianggap wajar. Itu penyakit yang seolah-olah dianggap sehat. Penyakit itu, tapi banyak yang mengatakan itu sehat, padahal sakit. Nah, ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri, tujuan mereka adalah untuk membangun atau membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu sebuah perkawinan. Itu namanya pengertian perkawinan atau pengertian nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, pindah ke halaman 5, dilihat halaman berikutnya. Ada lagi pengertian nikah menurut kompilasi hukum Islam. Ini kompilasi hukum Islam dituangkan di dalam Inpres atau Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 91 yang tercantum di bab 2 pasal 2. Disebutkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan. Perkawinan dan pernikahan satu, sama, yaitu akad yang sangat kuat, atau istilah Arabnya atau istilah Al-Qur'annya mitsaqon ghalidhon. Mitsaqon ghalidhon. Akad yang sangat kuat. Tujuannya agar untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi dalam Islam pernikahan itu adalah ikatan yang sangat kuat atau akad yang sangat kuat atau misaqon ghalidhon. Kenapa? Kan kelihatan sederhana ya, orang kawin itu gampang. Cuma modal suara, cuma modal niat, cuma modal mahar secukupnya, selesai. Dan diucapkan. Si walinya mengatakan, wahai Nunu, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya bernama Tasya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah dibayar tunai. Terus dijawab sama Nunu, saya terima nikah dan kawinnya Tasya dengan mas kawin sebagaimana disebutkan, dibayar tunai. Selesai, beres. Selesai urusannya. Tidak ribet, tidak kudu harus diceburkan ke dalam kolam, tidak kudu harus dijemur di tengah matahari yang panas, tidak harus. Dalam Islam itu mudah, pernikahan itu gampang dan tidak dipersulit.
Tetapi yang perlu diingat adalah begitu selesai akad, maka tanggung jawab seorang perempuan yang tadinya menjadi tanggung jawabnya orang tua, menjadi tanggung jawab bapak, pindah kepada suaminya. Jadi dipindah otomatis itu. Dan itu berat ya, tidak ringan, tidak mudah. Makanya disebut misakan ghalizan, mudah tapi berat. Berat tapi mudah. Susah tapi gampang, gampang tapi susah. Ya. Dan enak dalam Islam itu kalau ditanya pekerjaan apa yang enak, pekerjaan apa yang menyenangkan, tapi berpahala. Enak kan? Menyenangkan tapi berpahala. Langsung duduk, silakan duduk. Apa itu nikah? Jadi orang nikah itu sudah dianggap beribadah. Jadi ibadah itu sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang zaman. Nikah sudah ibadah. Apalagi bisa ibadah, sholat, dan segala macam. Jadi di nikah saja sudah ibadah, apalagi sambil sholat, sambil ibadah mahdoh yang lain. Jadi itu ya pengertian nikah menurut kompilasi hukum Islam. Pertanyaannya kok bisa Pak ini kompilasi hukum Islam dijadikan pedoman? Karena kenyataannya memang KH itu cuma impres. Kalau dalam struktur hierarki perundang-undangan di Indonesia, impres itu rendah enggak? Tinggi apa rendah? Saya tanya. Tinggi apa rendah? Hierarki tertinggi dalam struktur hukum di Indonesia apa coba? Hah? Yang tertinggi apa coba? Dalam sistem hukum di Indonesia. Sudah belajar KH, ya. PIH, PTHI, hukum positif di Indonesia. Yang tertinggi itu apa? Ayo, ilmu hukumnya, PTHI-nya apa? Undang-Undang Dasar 1945 tertinggi. Habis itu turun ke bawah apa? Pancasila. Hukum positif, undang-undang doang, undang-undang. Nanti baru turun ke bawah lagi, bisa peraturan presiden, bisa peraturan perpu, nanti masuk turun lagi bawah, bisa masuk ke aspek teknisnya, misalnya peraturan menteri atau peraturan gubernur, peraturan perda provinsi. Dan terus ke bawah lagi. Nah, ternyata impres itu yang bawah. Tapi kok bisa ya dijadikan dasar ketika kita bicara masalah pernikahan? Karena kenyataannya memang kompilasi hukum Islam itu sering dipakai sebagai pedoman ketika seorang hakim di pengadilan agama itu mengambil putusan. Terutama dalam hal menangani kasus-kasus seperti perkawinan, perceraian, sengketa waris, dan persoalan wakaf. Persoalan wakaf. Itu semua dibahas di dalam kompilasi hukum Islam. Ada 3 buku KHI itu. Buku 1 tentang perkawinan dan perceraian, buku 2 tentang waris, buku 3 tentang wakaf. Itu dijadikan pedoman. Yang buat siapa? Yang buat adalah tokoh-tokoh Muslim dikumpulkan untuk membahas kira-kira apa dalam hukum Islam yang perlu dikodifikasi, perlu dibukukan sehingga bisa menjadi pedoman bagi para pengadil khususnya di bidang hukum Islam. Ini satu terobosan sebenarnya ketika KH itu diterbitkan. Walaupun statusnya baru berupa impres, instruksi presiden. Itu sekedar tambahan ya. Baik, itu tadi pengertian nikah menurut KHI pasal bab 2 pasal 2. Nah, berikutnya sekarang pengertian nikah menurut Wahbah Az-Zuhairi.
dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 29. Coba saya tanya di sini siapa yang bisa membaca dan memaknai tulisan berbahasa Arab? Ghazali, mana Ghazali? Bisa? Yang lulusan pesantren, siapa lulusan pesantren? Ghazali. Ya udah, silakan dibuka Ghazali halaman 6. Loh, nggak bisa. Pesantren mana Ghazali? Hah? Modern mana? Ashabul Maimanah itu ya? Masa udah diajarin bahasa Arab? Nah, iya pasti bisa dong. Coba dulu deh. Yuk, dibaca itu. Ta'rifuz zawaj an-nikahu lughatan ad-dhammu wal jamu sampai ke baris ketiga. Wad-dhammi wa ghairi dzalika. Yuk, dibaca. Yang lain dengerin. Yuk, silakan. Ghazali. Ayo Ghazali. Hah? Ayo mangga. Tuh. Oh, diam aja. Iya, takut salah ya harus berani dong. Coba baca dulu dah. Silakan. Bukan itu. Halaman 6. Kok itu yang dibaca? Ta'rifuz zawaji. Halaman 6 tuh yang mana? Ta'rifuz zawaji kok itu? Hmm? Hah? Ulangi. Was Aqdun. Ulangi. Iba. Ya. Ya. Coba stop. Artinya. Apa ta'rif? Mengetahui. Kok mengetahui? Ta'rif. Hah? Menjelaskan. Pengertian. Pengertian nikah. Nikah menurut bahasa. Ya. Ayo apa? Menurut bahasa adalah ayo, Ghazali. Ad-dhammu wal jam'u itu artinya apa? Hmm? Hah? Ayo. Ad-dhammu wal jam'u artinya adalah bersatu dan berkumpul. Nih, saya batu dah. Yuk. Terus selanjutnya. Ayo, lanjutnya. Apa itu? Yang kamu baca yang mana? Terus?
Terus apa artinya itu? Au ibaratun anil waqti wal aqdi jami'an. Ibaratun itu apa? Terus apa? Ya itu maksudnya apa itu kalimat itu? Maksudnya aja dah, nggak usah diartikan. Maksudnya itu apa itu? Ibaratun anil wat'i wal aqdi jami'an. Artinya apa? Maksudnya? Hmm? Naon? Menyerah? Menyerah? Gojali? Persetubuhan akad. Kan ada waw atofnya itu. Kok jadikan satu? Kan harusnya dan itu. Nah itu gimana? Persetubuhan akad itu gimana? Itu perhatikan, itu masih ada kaitannya dengan penjelasan ad-dhamu wal jam'u. Artinya pengertian ad-dhamu wal jam'u itu diartikan adalah gabungan antara istilah jima dan akad secara bersamaan. Itu maksudnya ya. Terus bahwa bisyar'i aqdut taswiji, yuk. Apanya yang mau saya bahwa itu kembali kemana? Huwanya kembali ke nikah. Terus Perkawinan menurut syariat adalah akad yang dijalankan terdapat mana saya jadi ngantuk kalau dengar kamu ngomong ini, malah ke bawah ngantuk. Udah dengerin saya ya, ya cepat ya. Tambah ngantuk saya kalau kamu baca lama-lama. Nah, oke, baik, secara bahasa nikah itu adalah ad-dhammu wal jam'u, bersatu dan berkumpul. Bisa juga diartikan sebagai akad dan jima atau hubungan seksual, itu nikah. Nah, sedangkan secara isyara atau secara istilah, nikah itu adalah akdun yatadammanu ibahatal istimta'i bil mar'ati, yaitu akad ikatan yang mengandung kebolehan untuk bersenang-senang dengan istrinya, dengan perempuannya. Jadi sebelum dia bersenang-senang dengan istrinya, maka dia wajib melalui tahapan yang disebut dengan akad atau kesepakatan atau ikatan. Itulah nikah. Jadi adanya akad bisa menjadi kebolehan, bisa menyebabkan bolehnya laki-laki itu mencumbui perempuan yang dia nikahi. Dengan kata lain, di baris keempat, nikah itu adalah akdun wada'ahu syari'u liyufida milka istimta'ir rajuli bil mar'ati wa halla istimta'il mar'ati bir rajuli. Jadi dengan kata lain, nikah itu adalah akad yang sudah Allah tentukan agar bisa seorang laki-laki itu punya hak milik untuk bersenang-senang dengan istrinya, atau istrinya berhak mendapatkan kenikmatan bersama suaminya. Gitu ya. Dengan cara apa? Bilaf diingkahin au tazwijin, dengan lafaz angkahtu dan zawwatu, dan kalimat saya nikahkan
dan saya kawinkan. Nah itu aja pengertian nikah menurut istilah. Oke, baik. Nah berikutnya kita pindah ke halaman 7, tujuan nikah. Halaman 7 dan 8. Berdasarkan KHI bab 2 pasal 3, nikah itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi sederhana ya, terus gampang gitu aja dah. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi tanpa adanya sakinah maka tujuan pernikahan jadi gagal. Tanpa adanya mawaddah dan rahmah tujuan nikah tidak tercapai. Jadi ketiganya harus ada dalam tujuan hidup berumah tangga. Sederhana gitu ya. Nah sekarang menurut Bapak Zuhaili, bagaimana itu tujuan nikah? Kita lihat di halaman 9 ya. Hikmatu masyru'iyatihi. Tujuan atau hikmah disyariatkannya nikah. Pertama, i'faful mar'i nafsihi wa zaujihi anil wuku'i fil harami. Menghindarkan seseorang baik dirinya dan pasangannya terhindar dari apa? Dari terjerumus ke dalam keharaman atau kemaksiatan. Jadi biar tidak jatuh ke dalam perzinahan, jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Yang kedua, wahifdu nau'il insani minaz zawali wal inkirodi. Menjaga manusia dari kebinasaan dan kepunahan. Jadi kan kalau berumah tangga itu kan ada anak yang lahir. Maka dengan adanya anak itu berkembang tuh keluarga ini sehingga melahirkan nasab dan segala macam. Jadi berkembang, tidak punah. Kemudian iqamatul usrati allati biha yatimmu tauzimul mujtama. Tegaknya eksisnya keluarga yang merupakan penyempurna dari sistem sosial masyarakat. Jadi nanti ada keluarga yang bisa menopang komunitas atau masyarakat secara umum, secara luas. Dan juga ijad ta'awuni baina afrodiha. Nikah itu bisa menciptakan saling tolong-menolong di antara para anggota keluarganya sehingga bisa eksis sebagai anggota keluarga. Jadi itu. Nah, itulah beberapa tujuan dari kenapa disyariatkannya nikah. Dan berikutnya kita lanjut ke hukum nikah. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk sub materi hukum nikah akan saya jadikan tugas yang harus kalian kerjakan mulai hari ini sampai minggu depan tanggal 20 berapa? 25 ya. 25 September. Itu batas akhirnya. Sebelum saya lanjutkan, silakan mungkin ada yang mau bertanya terkait pengertian dan tujuan nikah. Silakan, masih ada waktu. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan penjelasan mengenai tugas. Tugas untuk hari ini adalah silakan kalian bisa lihat di GCR-nya lagi karena saya akan tampilkan tugasnya. Nih, perhatikan. Oke, sudah muncul ya. Tugas 1 sudah muncul. Tugas 1 terjemah. Silakan dilihat di GCR. Tugas 1 terjemah.
tugasnya adalah silakan kalian menerjemahkan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 31 sampai 33. Di situ ada teks yang bicara tentang hukum nikah. Hukum nikah itu ada 4 di situ. Pertama al-fardiyah, kedua at-tahrim, ketiga al-karohah, dan yang keempat al-istihbabu awin nadbu fi halatil i'tidali. Nah, tugas kalian terjemahkan atau jelaskan apa saja hukum nikah di dalam teks tadi. Wajib itu al-fardiyah. Bagaimana hukumnya wajib itu? Apa hukumnya? Bagaimana kondisi ketika orang mendapatkan kewajiban nikah? Terkena hukum wajib nikah. Kemudian yang kedua tahrim, hukumnya haram. Bagaimana hukumnya haram jika ada seorang laki-laki demikian. Nah, jelaskan itu di situ ada di situ. Kalimatnya ada. Yang ketiga al-karohah, makruh. Bagaimana hukumnya makruh? Jika orang mengalami apa, kondisinya dijelaskan. Kemudian yang keempat itu al-istihbab, mubah, atau an-nadbu, sunnah. Itu sama. Hukumnya bagaimana? Bagaimana penjelasan jika hukumnya sunnah atau mubah? Nanti silakan kalian terjemahkan ya. Saya ngasih solusi, Pak. Saya bingung, Pak. Saya ini lulusan SMA umum. Sehari-hari hidup saya hanya berkecimpung dengan bahasa Inggris, dengan tugas-tugas prakarya umum, dan sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan bahasa Arab. Bagaimana Pak? Saya bingung. Saya sudah semester 3 belum pernah belajar bahasa Arab yang intensif. Terus gimana cara saya menerjemah Pak? Gitu ya. Ada yang mengaku begitu? Ada yang mengalami seperti sama juga? Udah ngaku aja kalau nggak bisa. Kalau misalnya kalian, begini ya, saya kasih tahu. Kalau misalnya kalian masih punya semangat untuk mengejar ketertinggalan, dan dan dulu waktu SMA atau SMP belum punya basic pesantren, ya tidak apa-apa. Nanti akan saya kasih jalan keluar. Tapi saya ingatkan, yang sudah punya basic pesantren dan sudah pernah belajar bahasa Arab dan sudah intensif di pesantrennya ada pelajaran membaca kitab, sudah terjemahkan dulu. Misalnya kayak Ghazali itu, Ashabul Maimanah. Walaupun itu pesantren modern katanya, tapi coba siapa tahu itu bisa dibaca-baca lagi. Teksnya sudah saya siapkan ya. Filenya sudah ada kan? Tinggal dibaca aja. Halaman 31 sampai 33. Nah, bagi yang sudah give up, udah ngaku kalah, ya sudah. Saya kasih solusi. Caranya adalah kalian tinggal bandingkan saja antara kitab aslinya yang sudah saya bagikan dengan versi terjemah. Karena ada itu terjemahnya yang sudah cetak di perpus Fakultas Syariah, insya Allah ada itu. Terjemah kitab Al-Fiqhul Islami Walidatu karangannya Wabah Zuhaili. Silakan kalian cari, dibandingkan di jilid berapa ada teks yang bicara tentang ini. Ya, nanti dijelaskan. Oh, haram itu begini, wajib itu begini, sunnah itu begini, makruh itu begini dan seterusnya. Dibandingkan aja. Tapi tetap harus kalian usahakan. Jangan diam, jangan jojong baik. Kerjakan. Walaupun kalian tidak punya basic pengetahuan agama atau bahasa Arab yang baik, tetap kerjakan. Karena ini bagi saya sebuah pengalaman baru, bagi kalian juga pengalaman baru, bahwa kalian memang sudah harus menerima kenyataan bahwa kalian adalah lulus calon sarjana hukum. Kalau lulus, yang basicnya adalah syariah.
sarjana hukum tapi basicnya syariah. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau basicnya syariah itu yang punya keahlian di bidang pengetahuan agama, hukum Islam. Jadi walaupun sarjana hukum tapi ya basicnya syariah sehingga punya keahlian di bidang hukum Islam, hukum perkawinan Islam, hukum waris Islam, hukum wakaf Islam, hukum apalagi ekonomi Islam dan lain sebagainya. Jadi harus dikombinasikan antara pengetahuan hukum umum positif dengan hukum Islam. Nah, saya mengajarkan hukum perkawinan Islam karena ini menjadi salah satu kompetensi utama kalian dan saya perkenalkan dengan literatur berbahasa Arab supaya kalian tidak kaget nanti. Siapa tahu nanti di sini begitu lulus ada yang mau daftar jadi cakim. Siapa yang mau jadi cakim? Ya, banyak, tapi harus dibuktikan. Banyak tapi enggak bisa lolos kan malu juga. Cakim itu salah satu ujiannya adalah nanti tes baca kitab Fathul Muin. Luar biasa. Kalau lolos bisa jadi hakim pengadilan agama. Ya. Gitu kira-kira. Jadi tolong ini diterjemahkan. Pak, menerjemahkannya apakah harus huruf per huruf, Pak? Tidak harus, saya ingatkan ya, tidak harus. Cukup dengan ambil intisarinya saja. Saya kasih kemudahan. Cukup ambil intisarinya yang ada di teks aslinya. Misalnya, wajib itu apabila si laki-laki begini, selesai. Hukumnya haram apabila si laki-lakinya begini, selesai. Itu saja. Tidak harus mengikuti teks yang ada. Kalau teks yang ada itu bisa panjang menerjemahkannya. Jadi saya akan memperhatikan tugas itu dikumpulkan apakah lengkap dari teks per teks, dari huruf per huruf, dari kata per kata, atau cuma intisarinya saja. Dan saya masih memberikan tolerir bagi kalian ketika mengungkap tugas ini, tugas satu cukup dengan intisarinya saja. Tidak apa-apa, saya tolerir. Oke, dan nanti tugasnya dikumpulkan dengan batas akhir tanggal 25 September 2024 hari Rabu jam 7 pagi. 7 pagi. Jadi tidak boleh sampai lewat jam 7.10. Karena otomatis begitu sudah mencapai jam 7 pagi langsung saya lock. Langsung dikunci. Kalau sudah dikunci nggak bisa ngumpulin tugas. Kalau sudah bisa ngumpulin tugas ya berarti tidak pernah ada nilai. Jadi kosong melompong untuk nilai tugas satu. Jadi otomatis berpengaruh pada nilai akhir nanti. Makanya saya minta kelas SD ini lebih semangat dan tetap mengerjakan kewajiban-kewajiban termasuk kewajiban tugas. Ingat, tugas fikih munakahat ini ada 7 dan ini baru 1. Nanti akan ada lagi tugas 2, 3 sampai 7. Kalau kalian disiplin, tugas dikerjakan, kemudian disiplin ikuti UTS dan UAS, insya Allah nilai saya gampang. Mudah saya dapatkan nilai. Saya kasih lihat itu gampang. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai tidak dikerjakan ya. Oke, baik. Saya kira cukup untuk penjelasan saya mengenai tugas. Dan berikutnya saya mau cross check jumlah mahasiswa yang sudah absen ada 14. Gak bisa apa? Kenapa? Enggak bisa. Enggak. Begini, kalau ada yang minta izin itu berarti sinyal kalian. Karena ini sudah 14 orang yang gabung. Berarti kalau 14 ini gabung berarti masalahnya pada sinyal. Ya. Saya ingatkan, sinyal itu bisa menjadi faktor tidak berhasilnya proses pengisian absen. Kecuali kalau semuanya gagal, nah itu baru dari sistem yang ada di Google Classroom atau di GCR, ya. Jadi tolong nanti segera dikejar. Dan yang belum dapat linknya siapa? Coba angkat tangan. Ya siapa namanya siapa?
Siti Maftuha. Siapa lagi? Hah? Mana belum ada kamu namanya? Belum ada Zaki. Sudah gabung belum ke GCR? Ya udah pada Pak. Nah, yang lain. Siapa lagi? Saya masuk Pak. Fadilatul Aziza. Siapa lagi? Hah? M ya? Muhammad Ilham Al-Farisi. Kok belum ada ini Muhammad Ilham Al-Farisi? Siapa lagi? Siapa? Siapa namanya? Hah? Sudah tadi, sudah. Raffi sudah. Yang lain mana? Reza Fadila ada? Sudah. Khairun Nisa ada? Sudah. Hah? Muhammad Kamal Syahri Ramadan sudah? Sudah datang. Hilman Fatur Rahman? Tidak ada. Airani Septiani? Fauzan Bakti? Oke, sekarang coba di absen ulang ya. Coba begini ya, saya kasih tahu ya. Absensi ini sudah saya izinkan kepada mahasiswa SD untuk diisi kapanpun. Jadi kalau ada yang meminta izin berarti bukan di faktor saya, tapi karena faktor mungkin sinyal kalian yang bermasalah. Kalau misalnya di sini sama sekali ada yang masuk, berarti dari saya. Tapi kalau sudah ada yang 14 orang itu berarti ya kalian sendiri itu. Oke, gini aja dah, yang sampai nanti selesai belum bisa keluar, belum bisa masuk, maaf, belum bisa masuk. Nanti tolong setelah selesai kelas ini tetap di sini, nanti saya bantu dengan masuk melalui laptop. Ya, berapa orang tadi yang belum? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu sudah? Siapa namanya kamu? Siapa namanya? Hah? Siapa? Ya kan saya tanya yang belum siapa? Malah dia baik. 7 orang. Ya sudah. Nanti setelah ini di sini nanti saya bantu. Baik ya, saya kira cukup ya untuk hari ini. Dan sekali lagi saya mau mengingatkan, tolong pesan saya setiap kali kuliah selesai, ingat pesan saya apa? Apakah minggu depan kuliahnya online atau offline? Ingat, saya akan memberikan clue, akan memberikan indikasi bahwa nanti minggu depan kuliahnya online, ya berarti online. Kuliahnya offline, berarti offline. Ini tidak usah nanya lagi, tidak usah cross check lagi ke saya, tidak usah bertanya-tanya di dalam pikiran kalian. Ini gimana kok udah ada kepastian? Tidak usah dipikirin. Ikuti petunjuk saya. Kalau misalnya saya memberikan link Zoom meeting untuk perkuliahan minggu depan, berarti kemungkinan saya tidak hadir. Kenapa? Saya sudah bagikan link perkuliahan. Ya tinggal mikir aja pakai logika. Oh berarti Bapak tidak masuk karena sudah kasih link kuliah untuk minggu depan. Jadi tidak perlu tanya-tanya lagi. Dia tidak boros kuota. Dan pasti itu saya akan ada keterangan. Kuliah hari ini dapat secara offline, kuliah hari ini dapat secara online. Ada keterangannya pasti. Dan saya tidak meninggalkan rasa penasaran buat kalian. Gitu ya. Biar enggak ribuh. Biar enggak repot. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya, sesuaikan dengan batas akhir yang saya sudah sampaikan tadi. Baik, terima kasih dan mari kita akhiri kuliah hari ini bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.